Dan yang saya hormati tentunya para kepala SKP, kemudian Bapak Camat beserta unsur musbida, para kepala desa se-Kecamatan Cikarang Utara. Mau absen dulu. Dia lagi kebanjiran. Hah? Kebanjiran, ada sebagian. Oh, ada yang itu ke Bali lagi ada pelantikan anaknya, dapat bintara katanya. Jadi total ada berapa itu yang nggak ada? 4 ya. Mungkin mudah-mudahan kita berhusnuzon. Mudah-mudahan dia memang lagi sibuk banget sehingga hari ini nggak bisa datang. Kemudian yang saya hormati para ketua BPD ada. Ketua BPD beserta anggota, kemudian Kepala UPTD Pendidikan dan Kesehatan, para kepala sekolah, kepala puskesmas, ketua MUI, kemudian tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, PGRI, ibu-ibu cantik PKK semua, ya, Bapak Ibu RT RW ada? Ada, woi mantap. Naik tunjangan 250.000. Juga para staf semua yang nggak bisa saya sebutin satu persatu, Bapak Ibu sekalian, para peserta musrembang yang berbahagia. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara musrembang Kecamatan Cikarang Utara. Acara musrembang adalah acara tahunan, ya. Kita tahu ini adalah agenda rutin bicara tentang pembangunan, perencanaan pembangunan ke depan. Tadi sebagian saya dengar Pak Camat ada perbaikan puskesmas. ABT ini kita akan bangun. Mana sih thank you-nya? Perbaikan puskesmas kan? Minta 2017. Saya bangunnya 2016 ABT. Mana dia? Oh, Bu Iko ya. Dia Bu siapa namanya, lupa saya. Iya, itulah pokoknya. Ini ibu ini udah ketemu saya, Bu. Ini punya saya, katanya puskesmasnya kurang layak. Oke. Kemudian kita akan bangun jalan desa penghubung Karang Raharja dan Desa Waria. ABT tahun 2016. Jadi kita majuin. Abang tadi minta kan 2017. Nah, kita majuin di ABT 2016. Kemudian kita juga akan bangun jalan desa penghubung Desa Karang Raharja Karang Asih di ABT 2016. Kemudian kita akan bangun peningkatan jalan desa Cikarang Kota, peningkatan jalan desa penghubung Desa Karang Baru Harja Mekar di ABT ini. Kemudian peningkatan jalan Kapten Sumantri di ABT ini. Kemudian kita juga akan bangun pelebaran jembatan penghubung Desa Waria, Desa Karang Raharja tahun ini. Dan tadi Bapak juga minta pembangunan jalan jembatan penghubung Desa Harja Mekar Kalijaya. ABT ini kita bangun. Kemudian tadi minta USB SDN Karang Raharja 04. Jangan tahun ini, tahun 2017. Kalau bangun sekolah susah, perlunya 6 bulan. Jadi kalau di ABT mau lagi dewannya ketoknya lama tuh. Tuh mumpung ada 5 nih, awas besok ngetok lama lu ya. Jadi kalau di ABT itu kan kalau ngebangun susah, lama. Kalau bangun jalan bisa agak lebih cepat. Tapi kalau bangun sekolah, bangun itu agak susah. Apalagi musim penghujan, ya kan? Jadi harus dimurni. Nanti 2017. Kemudian kita juga akan bangun USB SMP 7 Desa Waluya di tahun 2017 juga. Kemudian pemeliharaan jembatan penghubung Karangasih Sukahukun di 2017. Juga perbaikan gorong-gorong SD Karangasih 04, SD Karangasih 07, SD Karangasih 14 dan MTS Mujahidin.
weekend, walaupun akhir minggu yang mestinya nanti selimut hujan-hujan, ya, mereka datang langsung ke lapangan. Saya sekarang udah belum, Bang? Udah ya. Jadi kita mau lakukan normalisasi besar-besaran di anggaran biaya tambahan akhir tahun nanti. Supaya apa? Supaya ke depan banjirnya jangan sampai terlalu besar lah gitu. Jadi kan memang kan kalau melihat banjir harus pas saat banjir. Kalau pas kering kan nggak kelihatan, Bang. Iya nggak? Pas kering nggak kelihatan. Kalau pas banjir baru kelihatan. Oh, sungai ini yang meluap, sungai ini yang meluap, dan lain sebagainya. Termasuk kali Ciherang. Kemudian juga ada beberapa sungai-sungai kecil yang mesti kita untuk sehingga nanti alirannya lebih baik. Tapi tentunya Bapak Ibu sekalian, mumpung ada RT, saya juga minta supaya jangan buang sampah sembarangan. Itu juga menambah banjir, ya kan? Kemudian termasuk bangunan liar. Sampai dengan tahun ini kita bangun Kutilangu sebanyak 23.500 rumah di Kabupaten Bekasi. Saya mohon doa dari Bapak Ibu semua agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Supaya apa? Supaya warga miskin bisa diangkat derajatnya melalui program itu. Kadang kita tahu udah makannya kadang-kadang makan aja susah, apalagi mau bangun rumah. Buat kita mungkin 15 juta, apalagi buat Bang Sarip 15 juta cukup buat beli pintu depan ruangan. Iya enggak? Tapi buat mereka 15 juta ini sampai nangis ucap syukurnya. Jadi untuk itu saya mohon doa Bapak Ibu semua agar program ini bisa terus dilanjutkan sehingga bisa bermanfaat untuk warga Kabupaten Bekasi. Total mungkin masih banyak, anggaplah misalnya 100.000 rumah, kita baru 23.500 rumah. Itu Pak, ucap syukurnya sampai nangis-nangis betapa mereka membutuhkan rumah lebih layak. Kenapa Ibu Bupati kok cuma 15 juta, kenapa nggak 20 juta atau 25 juta? Karena yang dibantunya luar biasa banyak. Saya nggak bisa kasih lebih banyak lagi. Kenapa? Karena yang dibantunya masih banyak. Jadi alhamdulillah 15 juta kurang-kurang dikit biasanya. Kalau kurang-kurang dikit biasanya Pak Kades mau ikut sedekah. Kita doain makanya Pak Kades nih terus banyak rezekinya, panjang umur, sehat terus, supaya terus bisa sedekah juga buat rakyatnya. Karena Pak Kades juga seingat saya dulu waktu saya lantik beliau tugasnya adalah salah satunya mensejahterakan rakyat. Nah, kemudian ngomong-ngomong kan kalau Kades itu, dan ngomongin Kades ke saya, kalau Kades itu, kalau warga mau melahirkan lapor Pak Kades. Berikutnya kita juga akan bangun sekolah SD. Nah, kita akan bangun SD kita seperti ini. Jadi jangan lagi tipenya selantai-selantai, udah nggak zaman. Bekasi ini harusnya sekelas Yokohama. Jangan sekelas Tokyo lah, Tokyo terlalu hebat. Sekelas Yokohama aja. Karena di dalamnya juga ada industri, ya kan? Ada pariwisatanya juga, ada pertaniannya juga. Nah, kita harus sama-sama bagaimana menjadikan Bekasi bisa sekelas kota-kota dunia. Walaupun saya tahu itu tidak mudah. 4 tahun ini terus terang kita lebih banyak ngurusin jalan. Infrastruktur jalan kalau jelek itu kan gimana rasanya Bang? Kagak enak banget ya. Tapi sekarang abang mau kemana dia jalannya bagus. Minimal antar desanya. Punya saudara dari Gembong. Tahu Gembong? Karena abang kalau ke Gembong dari sini timbang sejam 45 menit. 2,5 tahun yang lalu 4 jam kagak nyampe. 3.000 tenaga honorer. Dia bilang, Bu, kita mau nyanyi himne honorer dulu katanya. Saya bilang, demen banget jadi honorer, sampai bikin himne segala.
Akhirnya dia bilang lah, Bu, menerima 30% warga Bekasi di perusahaannya. Kenapa Ibu Bupati tidak 60%? Misalnya, kenapa kok nggak 80% atau 90-100%? Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Kabupaten Bekasi masuk ke dalam NKRI, ya kan? Jadi Kabupaten Bekasi itu bukan negara sendiri, tetapi ini adalah bagian daripada NKRI. Jadi kalau program pemerintah pusat kita juga harus ikut, tetapi kita tentunya punya local wisdom, punya kebijakan lokal bahwa saya mau perusahaan baru menerima 30% orang Kabupaten Bekasi. Bila perlu, ini bila perlu, saya pernah bicara sama salah satu presiden direktur salah satu perusahaan besar. Bila perlu perekrutan 30% itu saya minta warga terbaik di desanya masing-masing. Warga terbaik di desanya masing-masing. Paham nggak? Jadi kalau Pak Kades misalnya mengusulkan warga terbaiknya, anak muda terbaiknya di desa itu siapa. Jadi kalau dia nyuri misalnya, malas misalnya, itu yang ngejewer Pak Kades. Paham maksudnya? Nah, jadi sehingga kita bisa memberikan kualitas yang bagus kepada perusahaan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kabupaten Bekasi senantiasa lebih baik dan lebih bersinar lagi ke depan. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salimna wa salim ma ma'ana. Allahumma hfazna wa hfaz ma ma'ana. Allahumma simna wa sim ma ma'ana. Allahumma rfa' darajatina. Allahumma rfa' darajatina. Allahumma rfa' darajatina warfa' darajati ma ma'ana minad du'a wa minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad amin ya rabbal alamin. Titip salam untuk keluarga di rumah dari saya Dr. Neneng Hasanah Yasin. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua Fitri Handayani, dan yang ketiga KTP atas nama Siti Alia, akte kelahiran atas nama Fadil Indonesia. Oh, warga, oke. Pak. Untuk mengganti Bapaknya atau dari SPPD, silakan dari teman-teman Bapaknya atau dari tim teknis bisa ke depan Ibu. Amin. Mohon izin. Harja Mekar dengan Kalijaya dan juga beberapa yang lain. Saya nggak hafal satu-satu. Oke, Gubernur, untuk lurah dan juga RT juga RW kan saat ini sudah naik ya Bu ya. Ya. Dan apa harapan Ibu? Jadi bukan sebetulnya nggak ada kampanye, tetapi itu adalah bagian dari perhatian pemerintah kepada mereka yang notabene mereka adalah ujung tombak pemerintahan. Maka PHBS untuk masyarakat Kabupaten Bekasi korelasinya dan misalnya seperti apa? Iya, PHBS diantaranya ada menggunakan jamban bersih, ya kan? Nah, dengan rutin lahu itu di dalamnya juga ada jamban bersih, kemudian juga membiasakan mereka perilaku hidup bersih dan sehat. Itu kan dalam PHBS adalah WC bersih. Di dalam rutin lahu itu ada. Mengenai fakta integritas, Bu? Bisa dijelaskan lagi untuk pedagang yang memang tidak berjualan pada tempatnya sehingga membuat kemacetan di wilayah Kabupaten Bekasi? Ya. Tindakan dari pemerintah Kabupaten Bekasi? Ya, kita ajak bicara dulu mereka, karena kan walaupun bagaimana mereka memang mencari kehidupan, ya kan, nggak bisa kita main-main usir gitu
Tetapi saya sempat bertemu dengan mereka sekali dan alhamdulillah mereka juga responnya baik dan mudah-mudahan mereka bisa direlokasi. Terima kasih Bu atas Thank you. Fakta integritas Bu. Fakta integritas tadi. Oh iya itu kita sedang buat. Kita sudah buat, bukan sudah. Sudah buat Bu ya. Kalau prioritas apa yang di dalam Musrembang ini yang akan dilakukan di Kecamatan Cikarang Utara ini Pak? Paling nggak kita catat hampir 27 prioritas Musrembang tahun 2017 ini, baik itu dari infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di antaranya yaitu pembangunan jembatan di Jalan Brigip menghubungkan Desa Harja Mekar ke akses GBBK. Yang kedua juga jalan penghubung antara Desa Karangasih dengan Karang Raharja sampai dengan ke Karang Bahagia dalam rangka memecah kemacetan di sekitar perempatan Pilar, termasuk juga puskesmas dan juga SD dan SMP baru. Tadi Ibu Bupati juga mengatakan bahwa pembangunan puskesmas dilakukan pada ABT tahun ini. Sementara rencana Pak Camat itu baru mengusulkan 2017. Bagaimana tanggapan Bapak? Alhamdulillah, berarti sudah direspon kan? Karena memang itu sudah kebutuhan dan mungkin dianggap oleh Ibu Bupati sudah sangat prioritas sekali ya. Alhamdulillah kalau memang itu dimasukkan di dalam ABT 2016. Terkait dengan tindak keamanan Pak Camat di Cikarang Utara ini, karena beberapa waktu lalu sempat juga terjadi pembegalan sekitar 2-3 minggu yang lalu. Adakah tindakan preventif dari kecamatan bekerjasama dengan sebagai tempat? Kita sudah himbau sampaikan melalui rapat Binggon di tingkat kecamatan dan tingkat desa, khususnya seluruh masyarakat untuk menggiatkan kembali sistem keamanan lingkungan atau ronda malam yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Mungkin itu himbauan kita dengan bekerja sama baik itu dari Babinsa maupun dari Binmaspor. Terakhir Pak Camat, tadi Bu Bupati mengatakan bahwa akan ada fakta integritas kepada perusahaan-perusahaan yang akan membangun di Kabupaten Bekasi. Seperti kita ketahui bahwa Cikarang Utara ini ada wilayah pembangunan kawasan industri. Bagaimana ke depannya Pak Camat? Ya, kita sangat berterima kasih dan bersyukur. Mudah-mudahan apabila integritas ini dilaksanakan bisa membantu khususnya para pencari tenaga kerja kita, anak-anak muda kita yang ingin bekerja di perusahaan tersebut. Itu lebih baik dan bagus. Oke, terima kasih Pak Camat. Ya, oke.